Nah, saudara, ini sedang berbicara untuk menerima warisan kita di dalam Kristus. Tadi kan saya sudah berikan ini bagaimana kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita. Amin, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Ya kan? Jadi sebelum kita berdoa, ya kan? Saya belajar dari guru saya, ya saya nggak perlu sebut nama supaya jangan ada pro dan kontra. Tapi dia memang mendidik kita. Dia bilang kalau apa-apa doa jangan langsung ya, dia bilang pakai waktu 1-2 hari, 3 hari, teguhkan dirimu dalam firman, dia bilang. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya banyak, jangan kita berdoa nggak siap, masih sembari khawatir, masih takut, masih belum percaya, layak nggak di hadapan Tuhan, sudah langsung berdoa, nanti jadi berat dan berlarut-larut dan bertele-tele. Terus iblis akan tambah lagi. Oh, itu karena Tuhan lagi menguji kesabaran. Bukan, saudara. Amin. Bukan. Kalau peningkatan iya. Kalau ada peningkatan ya kan, kita lebih lagi peningkatan, kita lebih dipercayakan, tanggung jawab kita itu ada kesiapan. Tapi kalau untuk menerima kebutuhan kita, jalan keluar yang memang kita perlu yang sesuai dengan warisan kita, ya kan iblis akan berusaha supaya itu dilambat-lambatin. Firman Tuhan bilang enggak, Tuhan tidak mau berlambat-lambat loh. Kita nggak boleh gelisah. Kita jangan mau buru-buru. Kita bilang dalam tinggal tenang dan percaya, ya kan? Dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat tuh kita arahkan pikiran kita kepada Dia. Jangan pakai bergantung pengertian kita sendiri. Kita tenang. Dengan bertobat dan tinggal diam, kita tenang. Serahkan kekhawatiran kita dalam tinggal tenang dan percaya. Setelah kita bertobat, kita sadar kita nggak mampu saya. Ya kan, walaupun saya punya kemampuan ini dan itu, saya tidak mau perhitungkan. Saya mau melihat kepada Engkau. Saya mau ngambil warisan saya. Amin. Dengan bertobat dan tinggal diam, kita diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Itu di Yesaya. Dan saya nggak akan kasih lagi ayatnya, ya. Saya sudah sering ngomong. Terus di bawahnya dikatakan, tapi kami mau naik, kami tidak mau, kami mau naik kuda dan lari cepat. Nanti kamu ditinggalkan di atas tanggul. Nanti dipermalukan loh. Nggak usah. Kita bisa tinggal tenang dan percaya. Tapi bertobat dulu, maksudnya serahkan dulu. Segala pengertian apa yang tidak sesuai itu serahkan dulu. Amin. Tinggal tenang dan percaya. Itu kekuatan saudara dan saya. Amin. Jadi serahkan semuanya loh ya. Yang kecil dan yang besar. Sesudah gitu, sebab Ia yang memelihara saudara. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus, bukan hanya memelihara. Dia peduli. Amin, Dia peduli loh. Dia peduli sama saudara. Tidak ada yang peduli sama seperti Bapa surgawi kepada saudara. Dia yang paling peduli dan Dia peduli semuanya, bahkan yang saudara tidak sadar. Mungkin saudara pikir, biarin aja lah, ini cuma soal kecil. Dia peduli. Dia tahu berapa banyak rambut. Yang rontok juga dia tahu. Amin, saudara. Dia peduli saudara. Dia yang paling mengasihi saudara. Yang menghidupkan saudara siapa? Bukan anak familimu, bukan pasangan hidupmu, bukan sahabat karibmu. Mereka semua ada tempatnya. Mengasihin orang-orang, keluarga kita, ya kan, pasangan hidup, anak. Mengasihin. Tapi tidak ada yang mengasihi kita dan peduli seperti Dia. Amin, saudara. Haleluya. Makin kita tahu Dia mengasihi kita, kita akan tahu bagaimana mengasihi dengan benar. Amin, saudara. Thank you. Bukan kasih manusia biasa. Amin, saudara. Anyway, jadi Ia yang pemelihara, Bapak yang memelihara saudara. Bukan gajimu, bukan pensiunmu, bukan bisnismu, ya kan? Bukan gelarmu, ya kan? Bukan kerajinanmu, ya kan? Bukan hartamu. Dia yang memelihara. Wah, Ibu Monica, kan itu semua penting. Iya, tentu aja semua itu penting. Makanya firman Tuhan bilang, ya kan, Bapakmu tahu saudara memerlukan semuanya. Dia tahu harga rumah, Dia tahu biaya kuliah, Dia tahu semuanya. Amin, saudara. Itu semua penting buat Bapak kita. Itu penting, kebutuhan saudara itu penting buat Dia. Makanya Dia bilang, serahkan kekhawatiranmu. Karena Dia tahu.
Dia tahu keterbatasan saudara dan saya. Dia tahu kerinduan hati saudara. Dia tahu kebutuhanmu. Makanya disuruh cari dulu kerajaan Allah. Amin. Dan anugerah kebenaran. Sekarang ini saya sedang mengarahkan saudara kepada kerajaan Allah, kepada anugerah kebenarannya, supaya semuanya ditambahkan kepada saudara. Dengan saudara lebih mengerti, ya kan, dia kasih karunia supaya ditambahkan, di mana saudara dibangkitkan untuk mengambil, bukan kekuatanmu sendiri yang nambahin, bukan kekuatan tangan kita sendiri yang menambahkan, dia yang nambahin. Dengan dia kasih kita kemampuan, kasih karunia buat percaya. Amin. Kenapa? Keselamatan itu tidak berat kan waktu terima? Berat kan saudara? Waktu saudara terima Yesus tidak berat kan? Makanya misalnya gini, wah si Anu kemarin dia mengaku Yesus, tapi karena dia kurang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dia bukan sepenuh hati ya, dia kurang baik atau kurang gimana, Tuhan tidak bisa selamatkan dia. Kita nggak akan bicara begitu kan sama orang kan. Siapapun juga kita bilang, terima Yesus aja. Tapi saya begini dan gitu, saya belum layak, saya udah begini kotor, misalnya saya udah begini salah. Terima Yesus aja. Betul nggak saudara? Saya nggak layak, nggak apa-apa. Makanya terima Yesus. Betul kan saudara? Tidak berat kan? Ingat penyamun itu yang disalib di sebelah Yesus. Dia cuma bilang, Tuhan ingat aku ya. Dia marahin yang satunya. Kalau kita nih udah layak dihukum secara hukum dunia, hukum Taurat, layak merampok, penyamun, ya layaklah secara hukum Taurat. The soul that sin must die. Jiwa yang salah harus dihukum. Tapi kan orang ini enggak. Jadi si penyamun ini bilang dia tahu ada sesuatu dalam Yesus yang beda. Tapi dia nggak salah. Dia salah apa? Jadi dia bilang, Tuhan ada sesuatu yang dia lihat dalam Yesus. Ingat aku ya. Dia tahu ini bukan orang sembarangan. Nggak susah kan? Tuhan Yesus nggak bilang, tunggu dulu. Kamu harus bertobat dulu. Kamu harus begini dan begini dulu. Kalau kamu nggak berhenti, kamu nggak bisa diselamatkan. Enggak kan? Dia udah disalib, mau apa lagi? Dia bilang, hari ini kamu sama-sama aku di paradise. Ya kan? Di bahasa, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Bahasa Inggrisnya di paradise ya. Di Firdaus. Nggak susah kan? Iya kan? Sekarang juga gitu saudara. Yang bikin rumit tuh iblis. Kita sudah jadi anaknya, ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dia yang memelihara saudara. Ya kan? Emas, perak itu penting. Ada tempatnya sendiri. Tapi itu bukanlah yang memelihara kita ya. Kemampuan kita untuk menghasilkan itu dari dia. Kemampuan pencapaian kita untuk kita bisa belajar, kita bisa menguasai, ya kan? Kita bisa begini dan itu sebagai orang profesional, mungkin ada di antara saudara. Bisa dagang, kita bisa punya pengaruh untuk orang mau beli dagangan. Itu adalah kemampuan yang dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Tapi bahayanya kalau kita mulai pikir itu yang memelihara kita. Kita mulai pikir itu yang sumber kita. Itu namanya jadi menaruh diri kita di bawah mamon. Amin. Seolah-olah kita. Ya kan, makanya Ulangan 8 ayat 17, jangan katakan dalam hatimu. Ya, jangan mulut ngomong A, hati bilang B. Saya ini kan yang setengah mati kerja. Saya. Ayat 18, Ulangan 8, 18. Harus ingat Tuhan, dia yang kasih kamu kuasa memperoleh kekayaan. Untuk meneguhkan perjanjiannya. Perjanjiannya apa? Saudara dan saya sudah ada warisan. Dia mau saudara mengalami yang terbaik seperti Abraham. Diberkati, pulihkan, diberkati, ya kan, dalam segala hal dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu warisan saudara dan saya. Ya, jadi ingat, haleluya. Kenapa saya harus ngomong ini? Karena kalau tidak, anak Tuhan tidak mau terlalu meminta dari Tuhan. Apa-apa mikir, oh saya bisa beli kok, saya bisa kredit kok. Ya kan? Kenapa? Karena kita jangan pikir kita sudah tahu. Kita tidak memperlakukan dia sebagai sumber yang memelihara kita. Kita merasa kita mampu. Mungkin 30%. Mungkin 50%. Mungkin ada yang cuma 10%. Yang penting aku rajin kerja. Ya kan? Memang kerja ada tempatnya. Tapi kekuatan itu kan dari dia.
Kalau kita beriman dulu sama dia, kita ngelihat kita tidak membatasinya dia dengan gaji kita. Amin, saudara. Dan kita akan lebih lagi mengalami peningkatan supranatural. Puji Tuhan kalau kita bisa menyediakan buat anak kita, keluarga kita, ya kan? Tapi Tuhan mau kita lebih lagi. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan ada hal-hal yang kita nggak bisa, saudara. Ada hal-hal yang kita nggak bisa sebagai manusia menyediakan. Kita bisa bayarin pesta perkawinan, ulang tahun, perkawinan anak kita. Tapi kebahagiaan itu kan Tuhan. Ya kan, kepuasan itu Tuhan. Kita bisa bawa anak kita ke restoran yang terbaik, memberkati mereka. Tapi kepuasan itu hanya Tuhan yang bisa beri. Ya kan, kadang-kadang ada anak yang nggak berterima kasih. Ya kan, lalu dulu anak-anak saya ngomel-ngomel, saya bilang, kita mau ke McDonald. Saya bilang begini, kalau kamu ngomel-ngomel, nanti abis dari McDonald nih, kamu nggak happy. Saya bilang, kamu ngomel lagi. Kenapa? Karena itu nggak bisa kasih kepuasan. Ya kan, bukannya nggak boleh, tapi sikap kita. Ya kan, kalau kita nggak berterima kasih karena Yesus, karena Allah, ya nggak, hal yang lain nanti kita jadi punya hatinya kayak menuntut. Bukan yang berterima kasih, menuntut. Nanti nggak happy, saudara. Tapi kalau kita mensyukurin, terima kasih. Aduh mam, aku pengen sekali ke McDonald. Ya kan, anak-anak kan masih anak-anak nggak ngerti. Aduh pengen ya. Oh iya, kita percaya Tuhan. Ada saat mereka gitu, mereka mengalami, anak-anak saya ya. Habis ya. Jadi saya didik, ya kan, nggak perlu cari kepuasan di situ. Ya kan, saya sering ajak mereka McDonald. Tapi saya ada saat kalau mereka ngomel-ngomel, saya suruh mereka benahin dulu sikap mereka. Amin, saudara. Kalau enggak, percuma. Amin, saudara. Thank you, itu bonus-bonus. Jadi kita lihat di sini, ya kan, banyak anak Tuhan yang tidak merasa perlu ngambil dari warisan. Saya sudah punya ini, saya bisa ini, bisa itu, seolah-olah itu karena kita. Kita punya perjanjian loh ya. Kita perlu rela terus bertumbuh dalam pengenalan, di dalam menerima dari dia. Kenapa? Karena dunia butuh. Kita perlu rela seperti dia, ya kan, untuk kita menjadi saluran berkat. Amin. Dan itu kita, kalau kita mau lebih sadar, yang pelihara kita tuh bukan kita, dia, sumbernya dia. Jadi jangan batasin Tuhan. Amin, saudara. Jangan batasin Tuhan. Ya kan, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita sudah miliki. Terus apa-apa kalau butuh, wah, tunggu gajian. Ya kan? Aduh, HP rusak. Waduh, tunggu dulu, cari jalan. Ya, berdoa tapi cari jalan. Wah, gimana ya untuk aku minta ini, ntar aku begini dan gitu. Ya, jadi kenapa? Karena belum diteguhkan bahwa dia yang sumber. Percaya aja dia dulu. Jangan nggak percaya dia, tidak kasih kekhawatiran, sehingga percayanya tuh ada campurannya. Ada plus-plusnya. Iya memang percaya Bu Monica, tapi kan harus berusaha. Ya itu berarti firman-nya belum hidup di dalam saudara. Karena waktu kita percaya, akan ada tuntunan. Nggak mungkin nggak ada yang terjadi, kecuali percayanya itu cuma di sini. Cuman mental assent, cuma sepakat aja sama dia. Ya amin. Tapi terus tidak firman-nya itu tidak hidup, sehingga masih cari solusi sendiri. Ya kan, solusi ini lihat sumber daya, kemampuan, ngadepin saudara, teman, ngandelin itu. Terus bilangnya percaya Tuhan. Nah itu kan, ya itu campuran tradisi agamawi. Tapi kalau kita percaya, akan ada tuntunan Tuhan, harus bagaimana. Amin, saudara. Kalau kita mau lebih lagi sadar, Tuhan bukakan mata hati kami. Engkau yang pelihara kami. Walaupun Engkau berkati kami lewat anak, lewat pekerjaan, lewat profesi kami. Segala macam banyak Engkau pakai untuk memberkati kami. Buka mata hati kami bahwa Engkaulah sumbernya. Untuk kami tidak memberikan kemuliaan kepada yang lain, tapi kepadamu. Untuk kami sadar lebih lagi, kami itu dikasihin, bahwa Engkaulah sumber berkat kami. Engkau sumber kemampuan kami. Sehingga dalam apapun yang kami hadapin, kami punya mentalitas covenant, kami punya mentalitas anak, bahwa kami itu sudah ditaruh di mana, di suatu tempat, posisi di mana ada ketidakterbatasan untuk pemeliharaan yang terbaik roh, jiwa, tubuh kami. Untuk kami tidak seperti punya pola pikir orang dunia,
yang menganggap berkat jasmani sebagai patokan, uang, gaji, pensiun, bisnis sebagai yang memelihara. Tapi kami boleh lebih lagi merdeka dari pola pikir dunia, dan kami boleh lagi percaya kepadamu akan kasih-Mu, akan pemeliharaanmu. Kami tidak lagi membatasi Engkau dengan hanya percaya saat kami kekurangan, hanya datang kepadamu saat kami butuh. Tapi kami lebih lagi melihat Engkau, mengenal Engkau secara pribadi. Lebih lagi kami melihat bukan hanya kebutuhan, tapi juga ada rencanamu yang lebih lagi, mengalami restorasi dan peningkatanmu. Terima kasih Bapa. Terangi kami Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya merasa perlu berdoa gitu ya, karena kalau enggak saya ngajarkan ini, saudara tidak akan manfaatkan, ya kan? Itu kurang diterapkan nanti, kurang diterapkan, ya kan? Gimana saya ini supaya saudara lebih lagi kita menerapkan, kita mengambil warisan kita ya. Jadi kita tahu Dia yang pelihara kita, ya kan? Itu sebabnya walaupun kita ada uang, ya kan? Uang cukup, ya kan? Tapi kita selalu dengar hati, ya kan? Haleluya, kita dengar hati ya. Kita nggak langsung merasa mampu, wah saya ada ini, saya bisa ini, ya kan? Atau merasa kurang mampu karena saya tidak ada pendidikan, saya belum ada. Nah itu dua-duanya masih berfokus bukan Dia sebagai pemelihara. Masih ada unsur kita, saya, daging. Kita masih menganggap itu sebagai kemampuan kita, bukan Dia yang kasih kita kuasa, ya kan? Itu sebabnya ya kan kita minta terus Dia bukakan, ya kan? Jadi setelah kita serahkan kekhawatiran, kita tahu Dia yang memelihara kita, ya kan? Nah kita ke Kolose 1 ayat 12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakan kamu untuk mendapat bagian, untuk mendapat warisan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Saya bacakan dari bahasa Inggris ini langsung ya kan? Karena itu lebih akurat. Dia telah melayakan. Kenapa Dia telah melayakan? Karena tadi Kolose 1, Kolose 2 ayat 13-14. Karena kita sudah diampunin. Kita sudah jadi anak Dia. Dia sudah melayakan kita. Kita sudah dalam Kristus ya. Dia sudah melayakan kita, bukan akan, ya kan? Untuk melayakan, sudah melayakan apa? Untuk kita mengambil warisan kita, ya kan? Di dalam terang sebagai orang kudus. Saudara orang kudus, saudara sudah anak terang, saudara sudah berada di dalam kerajaan terang. Amin. Saudara bukan lagi bagian kegelapan, ya kan? Haleluya. Dan Dia sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Kita sudah berada dalam kerajaan Yesus ya, Kristus. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, ini penting. Saudara baca lagi, tulis, catat, renungkan, biar ini hidup jadi pewahyuan. Kenapa? Kita jangan pikir, oh saya sudah tahu. Kenapa kita masih mau melayakan diri kita lagi? Ya kan? Karena ini belum jadi pewahyuan. Kita melayakan Tuhan, saya kan begini dan saya begitu. Apakah Tuhan tidak tahu? Ya kan? Dia tahu. Kenapa kita mau melayakan diri kita lagi? Karena ini belum jadi pewahyuan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kenapa ada perselisihan di dalam tubuh Kristus soal pelayanan? Ada persaingan. Ya kan? Karena itu dianggap sebagai kelayakan. Aku udah begini loh, aku udah begitu. Aku oke loh. Aku udah jadi WL, aku udah jadi begini. Aku udah lebih sering diminta sama gembalaku. Wah, viewernya aku banyak. Ya kan? Jadi tanpa sadar itu belum jadi pewahyuan, makanya terus kalau lagi gimana, waduh rasanya kayak percaya diri banget. Tapi kalau udah terus nggak lagi diminta, ada diminta orang lain, waduh rasa down. Saya kan, nah itu kan kenapa? Karena belum jadi pewahyuan, Dia yang telah melayakan kita. Pelayanan kita semua itu untuk memuliakan Dia, itu buah. Untuk orang rasakan ya, bukan kelayakan kita. Kita sudah dilayakan. Nah sekarang saya langsung aja ke Markus 11. Nah kalau kita sudah teguhkan, ya kan ini Markus 11 itu dahsyat sekali. Pewahyuan ini sangat memberkati saya. Ya kan, kita langsung aja Markus 11 ayat 22. Ya kan, waktu itu sebelumnya Yesus lihat pohon ara itu banyak daunnya. Ya kan, Dia samperin, nggak ada buahnya. Karena harusnya pohon ara itu kalau sudah banyak daun harusnya ada buah. Yesus mengutuk pohon ara. Dia bilang gini,
biarlah orang nggak akan pernah makan lagi buahmu selama-lamanya. Itu semua sudah ada artinya. Pohon ara itu adalah simbol dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu yang Adam makan sehingga manusia mati pisah dari Tuhan. Manusia merasa mampu dari dirinya, mengatasin, ngontrol hidupnya, ya kan, memelihara dirinya, ya kan, dengan yang penting saya melakukan yang baik. Ya kan, saya tahu yang jahat, yang penting positif aja, yang penting itu positif mind ya Monica. Saya tahu itu positive thinking. Saya bilang enggak, Kristus itu bukan soal positive thinking, karena kalau cuma positive thinking orang dunia bisa, itu pohon pengetahuan yang baik dan buruk loh. Makanya Yesus kutuk, yaitu kita nggak akan ke situ, cuma sedikit aja, ya kan, karena itu adalah simbol di mana manusia, ya, kesombongan manusia, daging, ya kan, merasa mampu, ya kan, nggak usah terlalu gimana, nggak usah terlalu bergantung, kita juga bisa kok, saya bisa ini bisa itu. Lupa bahwa itu dari Tuhan. Makanya Yesus kutuk supaya nggak ada orang yang makan buahnya, karena kalau udah makan buah itu orang jauh dari Tuhan, ya kan, tidak merasa perlu intim, tidak perlu gitu, jadi pakai kekuatan sih, itu sebenarnya Yesus kutuk. Nah setelah itu berapa hari kemudian waktu mereka lewat, Petrus bilang, itu pohonnya itu udah kering dari akarnya. Kalau kita bilang bukan sampai ke akarnya, dari akar. Jadi waktu kita mulai memberkatakan firman, janjinya, ada sesuatu di alam roh, akar-akar yang tidak baik itu mulai mati. Makanya jangan berhenti memberkatakan firman, bukan untuk Tuhan, ya kan, karena ada kuasa waktu kita berkata-kata dengan iman, ya kan, kita memperkatakan dengan iman yang sesuai, itu ada sesuatu di alam roh, ya kan. Bahasa Indonesia sayangnya kering sampai ke akarnya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan itu kering mulai dari akarnya. Amin, saudara. Nah Tuhan Yesus ngomong gini, ya kan, Tuhan Yesus terus ngomong gini, ayat 22, percayalah kepada Allah. Kenapa? Karena makan dari pengetahuan itu, ya kan, belajar, dengar dari dunia, terlalu banyak dengar informasi dunia, itu akan membuat orang tidak percaya, merasa tidak perlu percaya. Bilangnya percaya tapi tindakannya beda, ya kan, nggak ada kuasanya, nanti jadi stres, frustasi, karena tradisi manusia membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Tuhan bilang percaya kepada Allah. Jangan makan dari pohon buah itu, merasa yang penting positive thinking, yang penting kita comot-comot tuh kalau firman, yang saya mau. Yang penting yang baik, ya kan, yang bawa yang buruk ya. Jangan. Pengenalan, hidup kekal itu pengenalan. Amin, lebih kenal dia secara pribadi. Firmannya jadi hidup, pengertian kita jadi lebih komplit, bukan kita asal comot-comot. Kita hidup dipimpin sama dia. Dia adalah gembala Tuhan, kita hidup, kita bisa komunikasi, kita bisa bicara sama dia. Amin, saudara. Jadi Yesus bilang percaya kepada Allah. Amin, ini orang-orang ini kan udah percaya. Ya, jangan lagi balik kepada makan pengetahuan baik dan buruk, ya kan. Yang penting aku nggak berdosa kok, yang penting aku ke gereja, ya itu, nggak merasa perlu lebih. Jangan, saudara, ya, percaya. Nah terus gitu dikatakan gini, ya kan, haleluya, percaya kepada dia, percaya kepada Allah. Dia pemelihara hidup saudara, dia peduli sama saudara, ya kan. Serahkan semua kekhawatiranmu, percaya sama dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya kan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara bisa ini, ya kan, dengan saudara apa? Serahkan kekhawatiranmu sama dia. Saudara teguhkan dirimu bahwa dosa saudara sudah diampuni. Saudara akan ada keberanian, ya kan, dengan berkata-kata dengan iman. Ada satu keberanian yang timbul karena kebenaran Yesus yang sudah diberi kepada saudara. Karena kelayakan itu saudara tahu, itu bukan dari kelayakan perbuatanmu baik dan buruk, amin, tapi itu karena kelayakan dia. Makanya dikatakan anugerah kebenaran dikasih sebagai hadiah, amin. Kelayakannya Yesus dikasih kepada saudara, amin, sehingga akan ada keteguhan, kebimbangan tuh pergi karena ada keberanian itu di hati ya. Kita bisa percaya, ya kan, tapi pikiran kita itu bisa melawan. Sama kayak waktu tadi saya cerita waktu
saya udah mau 2 hari ke Amerika, visanya belum keluar. Karena mereka tadinya nggak kasih visa saya, visa Amerika kan waktu saya di Jepang. Wah, pikiran saya diserang sekali. Gila, kamu gila. Saya siap-siap padahal saya udah beli tiket. Padahal visanya 2 hari belum keluar. Baru 2 hari itu baru keluar, saudara. Pikiran saya diganggu sekali. Tapi hati saya damai. Hati saya percaya. Jadi ingat, bimbang di hati bukan di sini. Jadi kalau pikiran kita gini gitu, kita lawan aja, kita tundukkan aja kepada ketaatan Kristus. Karena Yesus saya tidak dipermalukan. Ya kan? Percaya terus saja. Terus, nah, ya kan? Apa yang dikatakan, apa yang sudah katakan. Amin. Jadi saudara juga ingat, bukan saudara apa yang saudara katakan tuh waktu saudara lagi doa, waktu saudara di gereja. Apa yang terus saudara katakan? Saudara nggak bisa berkata A, lagi di gereja, lagi doa, terus berkata B di lain kesempatan, terus lagi ngobrol berkata C, yang melawan. Karena itu semua nanti nggak bisa jadi, saudara. Amin. Apa yang saudara katakan, ya kan? Jadi berdoa, ya kan? Bukan, saya berdoa pasti jadi. Betul, pasti jadi. Karena berdoa dalam. Tapi kalau apa yang sudah katakan tidak sesuai dengan doa saudara, saudara sebenarnya belum benar-benar percaya. Karena kalau benar-benar percaya, saudara ngomongnya kan sama loh. Tapi kalau belum diteguhkan, ya kan, belum diteguhkan, saudara pasti akan bimbang. Ngomongnya nanti akan bervariasi yang itu yang dibilang mendua pikiran. Orang itu nggak bisa terima dari Tuhan. Itu Yakobus 1 loh. Jadi waktu saya bilang, saya waktu itu visa saya nggak dikasih, saya nggak putus asa. Ya saya minta tolong satu gembala yang saya akan pergi dari gembala ini, gembala yang luar biasa loh. Dia temenin saya dia temenin saya ke kedutaan. Terus dia bilang, aduh mau nikah, tetap nggak dikasih. Susah mau nikah. Saya senyum aja, saya nggak bilang iya. Saya ngomong sama terus, nggak Bapak. Saya percaya, saya sudah diampunin, saya tetap harus pergi, sayang tiketnya. Saya tetap harus pergi. Saya cuma senyum aja, saya nggak bilang iya. Karena saya tahu, ngomongnya saya ini, apa yang saya katakan itu akan jadi. Jadi saya nggak rubah. Walaupun situasi menentang, iblis akan pakai, saudara. Saya cuma senyum, saya cuma bilang, iya terima kasih. Ya kan, terima kasih. Tapi saya nggak bilang, iya saya tidak setuju. Harus jaga perkataan kita sesuai dengan apa yang kita udah imanin dari firman-Nya. Ya kan, udah gitu kalau saya, waktu itu saya ingat, ya kan, 3 hari sebelum itu saya ke persekutuan, teman saya bilang, Mon, bawa video ya, nanti kamu bikin video. Iya, oke. Padahal visa saya belum keluar. Mereka nggak tahu kalau visa saya belum keluar. Ya oke. Waktu saya bawa itu video, pikiran saya diserang. Kamu gila. Kamu gila. Visa kamu belum keluar. Itu kamu nggak bakalan dikasih. Iblis bilang gitu. Karena iblis mau kirim surat-surat mendakwa itu. Kamu udah salah. Kamu nggak layak gini-gini. Saya diam aja. Terus saya nggak habis akal. Kalau saya telepon, mereka nggak mau terima saya. Kamu udah visanya nggak dikasih. Waduh, terus saya tetap percaya. Saya tetap bersikap bahwa saya akan pergi. Ya kan? Dan waktu itu akhirnya mereka nggak mau terima telepon saya akan kirim fax. Kalau fax mereka nggak bisa tolak. Terus karena Tuhan tahu ya, saya percaya, saya teguh. Teman saya telepon, Mon, tenang aja ya Mon ya. Dia tahu akhirnya. Kamu tenang aja. Waktu itu saya tenang. Ya saya percaya, saya tetap tenang. Waktu saya tenang, saya telepon lagi, tapi kali ini mereka jawab telepon saya. Waktu saya nggak pakai kekuatan. Kita boleh percaya, tapi percaya kita tuh jangan semangat dari jiwa ya. Ya kan, saya begini dan begitu. Enggak, tetap jaga. Karena kalau percaya dari Tuhan itu akan ada damai, saudara. Perhentian. Karena itu dia yang kerja melalui kita. Dan di luar, di dalam kita, di luar kita. Kita tetap tenang. Jadi waktu teman saya bilang, kamu tenang aja, oke. Saya telepon, sikap mereka berubah. Ya udahlah, kalau kamu tetap mau visa, kamu datang lagi, tapi bawa surat yang beda. Harus ada yang menjamin kamu balik ke Jepang. Waduh, Tuhan nggak mau saya berubah pikiran nanti di Amerika, nggak mau balik ke Jepang. Jadi ilegal, pakai kekuatan sendiri, ya kan? Tuhan nggak mau. Bapak kita mau mengalami yang terbaik. Apa-apa kalau ilegal, pakai kekuatan sendiri, bohong di sini, kompromi. Karena kita belum benar-benar percaya kasih Tuhan. Kita pikir kita masih bisa pelihara diri kita. Ya kan nanti akan ada masalah.
bukan yang terbaik. Ada kemurahan saudara Tuhan, tapi selalu ada kemurahan Tuhan, tapi bukan yang terbaik. Ya kan? Jangan sampai tersandung ya, tersinggung, sakit hati, kecewa, ya kan? Jadi puji Tuhan. Akhirnya bos saya setuju, dia tanda tangan, ya kan, dia yang menjamin saya. Kemurahan Tuhan. Karena saya bilang, Tuhan, saya akan balik ke Jepang. Saya akan selesaikan. Benar, semua jadi baik. Saya udah selesai, akhirnya Tuhan kirim saya ke Amerika. Gak usah pakai kekuatan sendiri. Amin, saudara. Haleluya. Jadi perkataan, bukan apa yang didoakan loh. Apa yang kita ngomong. Didoakan kalau setelah itu, doa itu kan pernyataan, perkataan juga kan. Kita kan doa dengan perkataan. Jadi apa yang dikatakan, ya kan? Jadi buang ini agamawi. Yang penting doa, tapi setelah dari doa, setelah dari gereja, mengatakan apa, nggak perhatikan. Ya kan, ngomong A, ngomong B, ngomong C. Karena itu akan terjadi apa yang sudah katakan. Apa yang sudah sering katakan, itu yang akan jadi. Bukan, walaupun saudara doa, tapi apa yang sudah katakan itu saudara tidak perhatikan. Itu saudara tidak pegang ayatnya. Ya kan, itu nggak bisa nggak jadi saudara. Gimana supaya jadi? Supaya hal itu terjadi, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Waktu saudara tidak bimbang, tetap percaya, makanya dikatakan pegang teguh pengakuan imanmu. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Ya, nanti waduh ini waktunya belum cukup lagi saudara. Ya kan, nanti kita sambung berikutnya ya. Kita sambung berikutnya karena ayat yang berikutnya tuh dahsyat sekali ya. Ayat yang berikutnya tuh dahsyat sekali. Karena kalau ini saudara diteguhkan bahwa apa yang sudah katakan bukan hanya soal apa yang sudah doakan. Itu agamawi karena orang dunia juga ada yang suka berdoa. Orang agamawi itu suka berdoa. Tapi doanya tuh legalistik agamawi. Jadi abis doa tuh ya kan kelakuannya terutama perkataannya tidak sesuai dengan doanya. Itu agamawi. Amin. Karena apa yang kita sering katakan itu akan jadi. Ingat waktu Caleb Yosua dengan 10 pengintai, ya kan? Tuhan bilang apa yang kamu katakan itu akan jadi. Dua-duanya menerima. Dan Joshua dan Caleb bilang kita akan masuk, itu yang akan jadi. Tapi yang 10 pengintai, wah kita nggak bisa karena kita ini seperti belalang. Mereka tidak percaya. Mereka tetap mengalami, yaitu apa? Mereka mati di padang gurun. Jadi oke, Yesus bilang biar firmanku di dalam kamu. Supaya apa? Saudara pegang teguh firman itu akan menjaga kita sehingga perkataan kita konsisten. Maka hal itu akan terjadi buat saudara. Jadi kita keluar dari pola pikir agamawi. Nanti saya berikutnya akan saya sambung dengan Markus 11 yang dahsyat ini, yang saudara bisa terus ulangin. Jadi ingat apa yang sudah percaya dari firman-Nya, apa yang sudah katakan, saudara katakan. Jadi jangan hidup mengandalkan doa, hidup mengandalkan firman. Bukan soal saya sudah berdoa saja, tapi firman-Nya ngomong apa, biar itu di dalam saudara, itu jadi pegangan saudara. Sebab apa? Sebab waktu saudara percaya dengan hati, saudara ngomong dengan mulut, ya kan? Saudara terus bicara hal yang sama, hal itu akan terjadi buat saudara. Amin saudara. Sampai berikut kita sambung lagi ya. Tuhan memberkati.